البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita berada pada pembahasan terakhir penafsiran daripada surat Al-Maidah. Kita berada pada halaman terakhir, yaitu penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-114 sampai 120. Ayat yang ke-114 yang akan kita baca ini ada keterkaitan dengan pembahasan yang kemarin, bahwasanya orang-orang Hawariyun, yaitu orang-orang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang beriman dengan beliau alaihissalam, mereka meminta agar Nabi Isa meminta kepada Allah Ta'ala untuk menurunkan suatu hidangan makanan dari langit. Ternyata apa? Permintaan Hawariyun dikabulkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala turunkan. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala berfirman, qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'ida li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Artinya ayat yang ke-114 ini, berkata Isa bin Maryam, berkata dalam keadaan memohon, berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma, wahai Rabb kami, atau ya Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, anzil alaina ma'idatan minas sama', turunkanlah untuk kami suatu hidangan dari langit, takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina, sebagai apa? Sebagai makanan untuk kita dan juga sebagai hari raya untuk kita, untuk kami, yaitu Nabi Isa dan juga Hawariyun, baik orang-orang yang sekarang ini dan orang setelahnya. Wa ayatan minka, dan juga sebagai tanda kebesaran engkau dan juga tanda kenabianku. Warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berilah kami rezeki, sesungguhnya engkau adalah zat yang sebaik-baik pemberi rezeki. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asabahumullah, ajaba Isa ibnu Maryam talaba al-hawariyin fada'a rabbah jalla wa ala qailan. Nabi Isa alaihissalam memenuhi permintaan Hawariyun seraya beliau alaihissalam berdoa kepada Rabbnya, qailan, dalam keadaan berkata, Rabbana anzil alaina ma'idatan ta'amin minas sama', wahai Rabb kami, turunkanlah untuk kami suatu hidangan makanan dari langit, nattakhidu yauman nuzuliha 'idan lana, yang mana kami akan menjadikan hari diturunkan hidangan tersebut sebagai hari raya untuk kami dan untuk kita. Nu'azzimuhu nahnu wa man ba'dana, kami akan mengagungkan dan juga orang-orang setelah kami. Wa takunu al-ma'idatu 'alamatan wa hujjatan minka ya Allah 'ala wahdaniyatik wa 'ala sidqi nubuwati. Artinya permintaan tersebut dipenuhi, dan Nabi Isa alaihissalam masih menyatakan yang mana hidangan tersebut nanti akan menjadi tanda kebesaran engkau ya Allah, dan hujjah yang muncul dari engkau ya Allah, yang menunjukkan atas apa? Atas tunggalnya engkau dan benarnya kenabianku.
wamnahna min ata'ika al-jazil, dan berilah kami karunia dari pemberianmu yang mulia, wa anta khairur raziqin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Karena tidak ada di alam semesta ini yang memberi rezeki lebih baik melainkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba manusia biasa itu hanya perantara. Taruhlah kita kerja, ada bos kita, ada atasan kita memberi gaji kepada kita, itu bukan secara mutlak rezeki muncul dari dia. Dia hanya perantara saja. Perantara yang Allah taala takdirkan untuk memberikan sebagian hartanya kepada kita atau orang-orang yang bekerja. Oleh karena itu, pemberi rezeki yang mutlak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah taala dialah zat yang senantiasa memberikan rezeki dan zat yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kemudian juga Allah taala berfirman, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langitlah rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita rasakan maupun yang tidak nampak, yang nampak ataupun yang tidak, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan, maka datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah taala menyatakan, begitu besarnya kenikmatan dan rezeki yang Allah taala berikan kepada hamba-hambanya, sampai-sampai hamba kalau seandainya menghitung tidak akan mampu. Sekecil apapun rezeki yang dirasakan oleh hamba, kemudian dia menghitung-hitungnya, baik dengan lisannya, dengan tangannya, atau dengan ucapan-ucapannya, tidak akan mampu. Allah taala menyatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kafar." Artinya, jika kalian berupaya menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan sungguh manusia itu senantiasa sering berbuat kekufuran dan juga berbuat kezaliman. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Ayat yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Allah taala sebaik-baik pemberi rezeki. Oleh karena itu jangan sampai kita sandarkan rezeki kita kepada manusia, kepada si fulan, si alan, bah fulan, bah alan. Jangan. Sandarkan rezeki kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa hidup, tidak pernah mati. Tapi kalau antum atau kita sandarkan kehidupan kita, rezeki kita kepada organisasi, lembaga, yayasan atau kepada si fulan, si alan, kalau meninggal mati bagaimana? Terputus. Ya enggak? Tapi kalau kita sandarkan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terus mengalir selama kita masih hidup. Na'am, barakallahu fikum, karena sudah ditetapkan di dalam Lauhil Mahfuz dan juga sudah tercatat ketika kita masih berada di kandungan ibu kita. Ketika usia 4 bulan, Allah taala mengutus malaikat untuk mencatat rezekinya, ajalnya, kehidupannya, dia termasuk orang sengsara atau orang yang bahagia. Tercatat semuanya. Sandarkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali menyandarkan kehidupan kita, rezeki kita kepada organisasi-organisasi, lembaga-lembaga, yayasan atau yang semisalnya. Jangan. Itu ada kekeliruan yang sangat besar. Karena apa? Kalau organisasi bubar, bingung dia. Kalau yayasannya bubar, bingung. Kalau orang yang kita sandarkan rezeki kepada dia meninggal, bingung juga. Tapi kalau kita sandarkan kehidupan kita, rezeki kita, ma'isyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tenang. Karena Allah taala hayyun la yamut. Zat yang senantiasa hidup, tidak pernah mati. Barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan lagi ayat yang berikutnya. Qala Allah, "Inni munazziluha 'alaikum, faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin." Ini mengenai ancaman. Allah taala penuhi permintaan Nabi Isa alaihissalam yang saat itu Al-Hawariyun memohon agar Nabi Isa meminta kepada Allah taala, dipenuhi. Allah taala menyatakan, "Inni munazziluha." Sungguh aku akan memenuhinya, menurunkannya alaikum untuk kalian. Apa yang turunkan? Hidangan dari langit, bayangkan. Enggak sembarangan kalau hidangan dari langit, otomatis apa? Nikmatnya luar biasa. Sekarang hidangan di dunia ini saja antum saksikan, hidangan-hidangan yang lezat, yang enak, tapi dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Tentunya lebih nikmat. Barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat bagaimana? Faman yakfur ba'du minkum,
Dan barang siapa yang kufur setelah diturunkan nanti di antara kalian, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku mengazab seorang pun dari kalangan alam semesta ini. Azab yang pedih. Karena apa? Sudah minta, dikasih, kok enggak beriman, diazab dengan azab yang pedih. Paham ya? Sudah diberikan kenikmatan enggak bersyukur, diazab dengan azab yang pedih. Karena sumber bertambahnya suatu kenikmatan, bertambahnya suatu rezeki, bertambahnya suatu karunia, apa di antaranya sumber sebab tersebut? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan kenikmatan untuk kalian. Namun jika kalian kufur, ketahuilah azabku sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambahkan kenikmatan tersebut kepada hamba-hamba yang bersyukur. Adapun yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala justru akan dicabut kenikmatannya. Paham ya? Ingat baik-baik ayat yang sering anak ulang-ulang sebagai motivasi kehidupan kita agar senantiasa bersyukur walaupun sedikit, barakallahu fikum. Ayat yang menjelaskan tentang kampung yang semula tentram, tenang, langgeng, rezeki datang dari seluruh penjuru, bayangkan. Tapi sebabnya karena kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, tidak bersyukur terhadap pemberian yang Allah Ta'ala berikan, justru mereka kufur, justru mereka berbuat kesyirikan dan segala semisalnya, Allah Ta'ala cabut, diganti dengan pakaian kelaparan dan juga kesusahan, serta pakaian yang menakutkan, orang ketakutan. Nah, zaman sekarang antum saksikan bagaimana banyak orang yang khawatir, takut, cemas karena kebanyakan mereka tidak bersyukur, barakallahu fikum. Naam, Allah Ta'ala menyatakan wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah, aminatan mutmainnah. Dan sungguh Allah Ta'ala telah berikan permisalan kepada kalian semuanya tentang suatu kampung yang penduduknya, kampung tersebut aminatan mutmainnah, aman, tentram. Masya Allah. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan, datang rezekinya dari seluruh penjuru. Tapi ingat, sebab di balik itu ternyata mereka enggak bersyukur. Apa itu? Fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Akhirnya ternyata mereka justru kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Kufur, tidak bersyukur. Akhirnya Allah Ta'ala azab kampung tersebut, penduduk kampung tersebut dengan apa? Pakaian rasa takut dan juga kelaparan. Dengan sebab apa yang mereka perbuat. Bersyukur, barakallahu fikum. Sedikit yang antum merasakan, yang antum miliki berupa harta, kekuatan atau yang semisalnya, syukuri. Semakin antum bersyukur, semakin ditambah. Ini perkara yang realita, kenyataan. Antum bersyukur dengan sesuatu yang sedikit, paham ya? Qanaah, merasa bersyukur, insyaallah cukup. Tapi kalau sesuatu yang sedikit yang ada pada diri antum dan kita semuanya tidak kita syukuri, kurang terus rasanya. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Nah, barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asbahumullah. Qala Allah Ta'ala berkata, "Inni munazzilun ma'idatat ta'am 'alaikum." Sungguh aku telah menurunkan hidangan makanan dari langit untuk kalian. Faman yajhad minkum wahdaniyati wa nubuwwata Isa alaihissalam. Maka barang siapa yang mengingkari, yang kufur di antara kalian mengenai keesaanku, ketunggalanku dan kenabian Isa alaihissalam ba'da nuzulil ma'idah, setelah turunnya hidangan tersebut, fa inni u'adzibuhu 'adzaban syadida. Sungguh aku akan mengadab dia dengan azab yang pedih, ngeri. La u'adzibuhu ahadan minal alamin, yang aku belum pernah mengazabnya seorang pun dari kalangan alam semesta ini. Wa qad nazalat al-ma'idah kama wa'adallah, dan sungguh hidangan tersebut Allah telah turunkan atau telah turun sebagaimana Allah telah janjikan turun. Barakallahu fikum. Sebagai apa? Bentuk yang kemuliaan Nabi Isa alaihissalam, juga bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan keesaan dan juga ketunggalan Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya ayat yang ke-116. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah? Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad 'alimta
ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka ta'lamul ghuyub. Ini seputar apa? Tuduhan-tuduhan. Paham ya? Karena sebagian mereka orang-orang Nasara tahu sendiri bagaimana. Kata mereka, nah ada Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, nama atau yang semisalnya, akhirnya apa? Menjadikan ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala mengatakan di sini, wa id qala Allah, itu ketika Allah taala mengatakan, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nas, apakah kamu mengatakan kepada manusia ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Apakah kamu mengucapkan kepada segenap manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua ilah selain Allah? Qala subhanak, Nabi Isa menjawab, subhanak, maksudnya engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Sangat tidak layak, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak apa? Tidak pantas, yang tidak hak untuk engkau ya Allah. Maksudnya Nabi Isa alaihissalam mengelak. Tidak mengatakan sama sekali. Hanya orang-orang Nasara yang mereka ghulu, ekstrim berlebihan. Namlul musta'an, karena mereka menjadikan, ya kan? Wa qalatul yahudu Uzair ibn Allah, wa qalatun nasara al-Masih ibn Allah. Itu hulunya mereka. Uzair anak Allah katanya. Kata orang Yahud. Orang Nasara mengatakan apa? Al-Masih anak Allah. Allah musta'an. Padahal sudah dibantah ya, dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Menunjukkan dustanya mereka. Tuduhan, ghulu ekstrim. Disebutkan oleh Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih dalam kitab Tauhid, termasuk apa? Salah satu sebab hancurnya umat-umat terdahulu karena apa? Al-ghulu fis salihin. Sikap ekstrim, ghulu berlebihan di dalam menyanjung orang-orang saleh. Nah, barakallahu fikum. Ini lihat, Yahud mengangkat Uzair sampai anak Allah, dianggap anak Allah. Orang-orang Nasara menganggap Isa anak Allah. Allahumma musta'an. Kita lihat lagi. Nabi Isa mengatakan apa? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Tidak layak, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan ucapan yang barakallahu fikum yang sangat tidak pantas bagiku untuk mengucapkannya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau seandainya aku mengucapkannya, sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Qala al-mufassirun asbahumullah wadhkur id qala Allah taala yaumil qiyamah. Ingatlah ketika Allah taala berkata di hari kiamat, ya Isa ibnu Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nasi ij'aluni wa ummiya ma'budaini min dunillah? Apakah kamu mengucapkan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah taala? Fa'adzaba Isa munazzihan Allah taala. Maka Nabi Isa alaihissalam jawab dalam rangka atau dalam keadaan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ma yanbaghi li an aqula lin-nasi ghairal haqqi. Sangat tidak layak bagiku, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan di hadapan manusia ucapan yang tidak benar. In kuntu qultu hadza faqad alimta. Jika aku mengucapkan ucapan tersebut, sungguh engkau telah mengetahui. Li'annahu la yakhfa 'alaika syai', dikarenakan tidak ada sesuatu apapun yang terluputkan, tersembunyi darimu ya Allah. Ta'lamu ma tutmiruhu nafsi wa la a'lam ana ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa-apa yang tersembunyi di dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang tersembunyi pada diri engkau ya Allah. Innaka anta 'alimun bikulli syai' mimma khafiya aw dhahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Kesimpulannya pada ayat yang mulia ini, tidak ada seorang pun yang mengetahui alam ghaib kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Isa alaihissalam saja, barakallahu fikum, beliau tidak mengetahui perkara ghaib. Walaupun beliau saat ini masih hidup, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit kan itu. Akan turun nanti di akhir zaman sebagai penumpas Dajjal yang akan membunuh Dajjal, tapi dalam keadaan demikian Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum tidak ridha kalau seandainya disekutukan dengan yang lainnya.
Nah, hingga Nabi Isa mengatakan sangat tidak layak aku mengatakan demikian ya Rabb. Enggak layak mengatakan bahwasanya jadikanlah aku dan ibuku sebagai ilah. Jadi orang-orang Nasara itu bikin sendiri sebenarnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Tuhan ibu, Tuhan ini, kemudian kata mereka 3 in 1 katanya ya. Nah, 1 atau 3 dalam satu kemasan katanya. Allah musta'an, Allah musta'an. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum ayat yang ke-117. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in shahid." Artinya, aku tidaklah mengatakan kepada mereka ya Allah kecuali yang Engkau perintahkan kepadaku, yang Engkau wahyukan kepadaku. Apa yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya? Ani ibudullah. Ini tauhid, mentauhidkan. Beribadahlah kalian kepada Allah, perintah tauhid. Yaitu siapa? Rabbi wa rabbakum, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan, dan aku sebagai saksi. Selama aku berada di tengah-tengah mereka, aku sebagai saksi. Madumtum fihim. Madumtu fihim falamma tawaffaitani, kemudian tatkala engkau mewafatkan aku. Mewafatkan di sini maksudnya adalah apa? Nah, barakallahu fikum, Allah Ta'ala angkat Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa belum meninggal. Saat itu dikejar oleh apa? Oleh kelompok dari kalangan Yahud yang mereka, nah barakallahu fikum, bergabung dengan orang Nasara yang tidak beriman dengan Nabi Isa alaihissalam, dikejar Nabi Isa alaihissalam. Hendak dibunuh. Akhirnya Allah Ta'ala angkat ke langit, dan si pengejar tadi disebutkan dalam kisahnya itu masuk ke dalam ruangan semacam gua. Ketika keluar di gua tersebut, wajahnya dibikin mirip seperti apa? Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya mereka ditangkap, orang tadi ditangkap, disalib, dibunuh. Nah, jadi yang barakallahu fikum dipahami oleh orang-orang Nasara atau yang semisalnya bahwasanya Nabi Isa disalib, dibunuh, itu enggak benar. Paham ya? Itu adalah orang yang serupakan wajahnya mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Paham ya? Adapun Nabi Isa alaihissalam masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Di sisi Allah Subhanahu wa taala turun nanti di akhir zaman bukan nabi yang baru, tetap menjadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Buktinya apa? Ketika turun di akhir zaman nanti salat di belakang Imam Mahdi. Disuruh oleh Imam Mahdi, "Tafadhal, silakan menjadi imam." Semakna dengan itu ya. Akhirnya apa? Nabi Isa alaihissalam mengatakan, "Na'am, likulli qaumin," setiap kaum itu punya imam sendiri. Maksudnya beliau tawadhu, beliau enggak mau. Silakan antum, maksudnya silakan kamu jadi imam. Imam Mahdi jadi imam. Ya kan? Imam Mahdi itu kan namanya dan nama bapaknya sama dengan nama Rasulullah kan? Nah, Muhammad bin Abdullah itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, saat itu akhirnya Imam Mahdi yang jadi imam. Nabi Isa salat di belakang Imam Mahdi. Itu termasuk salah satu apa? Bukti bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam turun di akhir zaman bukan nabi yang baru. Paham ya? Tetap menjadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita lihat lagi. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Kemudian tatkala engkau telah wafatkan aku, karena memanakannya kayak gitu ya. Di dalam tafsir ini juga maknanya sama. Maksud wafat ini bukan maknanya dimatikan seperti layaknya yang lainnya, tapi diangkat Allah Subhanahu wa taala ke langit. Naam. Maka engkau lah yang mengawasi mereka. Wa anta 'ala kulli syai'in syahid, dan engkau adalah zat yang menyaksikan terhadap segala sesuatu. Qala al-mufassirun asbahumullah, qala Isa alaihissalam, "Ya Rabb, ma qultu lahum illa ma auhaitahu ilayya." Wahai Rabbku, sungguh aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali yang engkau wahyukan kepadaku. Wa amartani bitablighi, kecuali juga yang engkau perintahkan aku menyampaikannya. Min ifradika bitauhid wal ibadah, ini berupa apa? Menunggalkan engkau, mengesahkan engkau dalam peribadatan. Naam, wal ibadah, dan dalam beribadah. Wa kuntu 'ala ma yaf'aluna wa ana baina adhurihim. Dan saat itu aku berada di tengah-tengah mereka, apa yang mereka perbuat. Syahidan, aku sebagai saksi, alaihim, atas perbuatan mereka, wa ala af'alihim, dan atas perilaku mereka, wa aqwalihim, dan atas ucapan-ucapan mereka. Nabi Isa siap menjadi saksi. Falamma wafaitani ajali 'alal ard, kemudian tatkala engkau telah menyempurnakan batasan waktuku di muka bumi ini, maksudnya Allah telah angkat ke langit. Wa rafa'tani ila sama', ya kan?
dan engkau mengangkatku ke langit hayyan dalam keadaan hidup. Ini penting, hayyan ini menunjukkan bahwa Nabi Isa itu enggak mati, masih hidup. Paham ya? Ini tafsirannya bagus sekali ya. Nah, barakallahu fiikum. Kunta antal muttali' ala saraihim. Setelah itu engkaulah zat yang senantiasa mengawasi rahasia-rahasia mereka, wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau zat yang menyaksikan terhadap segala sesuatu. La takhfa 'alaika khafiyatun wa fil ard wala fis sama. Tidak ada satu pun yang tersembunyi, tidak langit, tidak bumi yang tersembunyi dari pengawasan. Enggak ada satu pun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahuinya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita sempurnakan sekalian ayat yang berikutnya. Ayat yang 118, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Rabb, jika engkau mengadab mereka maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka maka sungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi Allah Ta'ala tidak pernah mendolimi hambanya ya, tidak pernah. Sekecil apapun Allah Ta'ala akan balasi, tapi sesuai dengan kadarnya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Mahum soal ini? Ustaz mahum? Ayo na'am. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Tidak pernah mendolimi hambanya. Wala yadlimu rabbuka ahada. Na'am. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tidak pernah Rabbmu itu mendalimi apa? Mendalimi hamba-hambanya. Kita lihat sini. Qala al-mufassirun asbahumullah, tafsirannya dilihat. Innaka ya Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Sesungguhnya engkau ya Allah, jika mengadab mereka, mereka itu hamba-hambamu. Wa anta a'lam bi ahwalihim, dan engkau lebih tahu tentang keadaan mereka. Taf'alu bihim ma tasha'. Na'am barakallahu fikum bi'adlik. Engkau melakukan sesuai dengan apa yang engkau kehendaki, sesuai dengan keadilanmu. Wa in taghfir bi rahmatik, namun jika engkau mengampuni dengan rahmatmu, liman ata minhum, dari kalangan siapa yang datang di antara mereka, bi asbabil maghfirah, dengan sebab-sebab ampunan, fa innaka antal azizul ladzi la yughalab. Maksudnya engkau adalah zat yang maha perkasa yang tidak pernah terkalahkan atau dikalahkan. Al hakim fi tadbirih wa amrih, zat yang senantiasa bijaksana terhadap pengaturannya dan juga urusannya. Wa hadhil ayatu sana'un 'ala Allah 'azza wa jalla bi hikmatihi wa 'adlihi wa kamali ilmih. Di dalam ayat ini ada sanjungan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan apa? Kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya serta kesempurnaan ilmunya. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat ayat yang berikutnya 119. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul 'adzim. Allah Taala menyatakan ini adalah hari ini adalah hari yang orang-orang yang kejujuran mereka bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Lahum jannatun, mereka mendapatkan surga-surga, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai yang indah, khalidina fiha, kekal di dalamnya, abada, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Taala ridha terhadap mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fawzul 'adzim. Yang demikian itulah kemenangan, keberuntungan yang sangat besar. Qala al-mufassirun asbahumullah. Qala ta'ala li Isa alaihi salam yaumil qiyamah. Perhatikan tafsirannya itu ya. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Isa putra Maryam di hari kiamat kelak, "Hada yaumul jazaa alladzi yanfa'ul muwahhidin tauhiduhum rabbahum." Rabbah ini sebagai maf'ul bih ya. Karena tauhid ini kan masdar ya'mal amal fi'il ya. Nah, barakallahu fikum, maf'ul bih yang kedua. Maf'ul pertama itu kan majrurun lafdhan marfu'un, majrurun lafdhan mansubun mahallan. Ha itu ya, na'am barakallahu fikum. Artinya apa? Artinya adalah ini adalah hari pembalasan yang tauhidnya mereka terhadap Rabb mereka bermanfaat bagi orang-orang muwahhidin. Paham ya? Hari pembalasan. Sekarang di dunia ini namanya apa? Darul Jaza atau Darul A'mal? Darul A'mal, negeri untuk beramal. Paham ya? Kalau kita menanam baik di dunia ini, nanti kelak di akhirat kita akan memanennya. Man yazra' yahsud, istilahnya gitu. Barang siapa yang menanam, dia akan memanennya. Dengan kondisi bagaimana? In khairan fa khairun
wa in syarran fa syarrun. Kita lihat lagi. Wa qiyaduhum li syar'ih. Dan tunduknya mereka terhadap syariatnya. Ini termasuk apa? Yang bisa bermanfaat bagi orang muwahhidun. Wa sidquhum fi niyatihim wa aqwalihim wa a'malihim, dan jujurnya mereka di dalam niatan-niatan mereka, ucapan-ucapan mereka dan perbuatan mereka. Lahum jannatun tajri min tahti qusuriha wa asjariha al-anhar. Mereka mendapatkan surga-surga yang mengalir dari bawah istana-istananya dan juga di bawah pohon-pohonnya, al-anhar, sungai-sungai. Ada sungai madu, sungai susu, sungai air tawar, sungai apa lagi? Sungai apa lagi? Khamr, semuanya ada. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka di surga apa yang mereka inginkan, dan masih ada tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena Allah siapkan bagi orang-orang yang saleh, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi muttafaqun alaih, hadis Abi Hurairah, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Artinya apa? Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik di benak-benak manusia. Yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallaha an yaj'alana minhum. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga termasuk penduduk surga. Kita lihat lagi. Makitsina fiha abada. Mereka tinggal di dalamnya dalam keadaan kekal, di surga kekal. Nah, kapan ini kekalnya? Ketika sudah disembelih al-maut. Karena nanti kalau ditentukan ini penduduk neraka, ini penduduk surga, Allah Ta'ala menjadikan al-maut surah bentuknya seperti kabsh, seperti domba yang besar. Kemudian diperintahkan menyembelih. Setelah itu dikumandangkan, ya ahlan nar khuludun wala maut, wa ya ahlal jannah khuludun wala maut. Wahai penduduk neraka, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Kekal di situ sudah. Paham ya? Dan wahai penduduk surga, kekekalan, tidak ada lagi apa? Kematian. Setelah sembelih al-maut, yaitu apa? Surahnya bentuknya seperti al-kabsh, yaitu domba yang besar. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Radhiyallahu anhum faqabil hasanatihim. Allah telah ridha terhadap mereka dan juga menerima kebaikan-kebaikan mereka. Wa radu anhu bima a'tahum min jazil thawabih, dan mereka meridha terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka berupa kemuliaan pahalanya. Dzalikal jazaa'u wa ridha minhu 'alaihim huwal fawzul 'adzim. Dan itulah balasan, dan balasan tadi serta keridhaan tadi yang diberikan kepada mereka itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Karena tidak ada kenikmatan yang paling besar setelah masuk surga melainkan apa? Melihat wajah Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah dapat ridha, sudah otomatis apa? Menikmati surga dan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Mu'tazilah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar melainkan masuk surga. Kita katakan apa? Setelah masuk surga ada kenikmatan apa? Barakallahu fikum, kenikmatan yang lebih besar lagi, itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Naam. Kita tutup yang terakhir, barakallahu fikum, ayat yang ke-120 sekaligus penutupan daripada surat Al-Maidah. Allah Taala menyatakan, lillahi mulkus samawati wal ardh wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya milik Allah lah kekuasaan langit dan bumi dan kekuasaan barakallahu fikum yang ada di antara keduanya dan juga yang ada di dalamnya, dan dialah zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Qala al-mufassirun asabahumullah lillahi wahdah la syarikalah mulkus samawati wal ardh wa ma fihinna. Hanya milik Allah semata, tidak ada sekutu baginya, kekuasaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Wa huwa subhanahu ala kulli syai'in qadir la yu'jizuhu syai'. Dan dialah Allah Taala zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu, tidak ada sesuatu apapun yang membuat Allah Taala lemah atau membuat Allah Subhanahu wa taala tidak mampu. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.